Setiap tahun ceritanya selalu sama. Anda sudah merawat kebun dengan sepenuh hati, tapi tiba-tiba mereka datang. Kecil, rakus dan menjengkelkan. Kutu daun, ulat buah, hingga jamur yang membuat daun dan buah jadi bercak-bercak buruk rupa. Pemandangan yang tidak asing, bukan? Nah, bagaimana jika saya beritahu bahwa ada satu langkah paling kunci yang bisa menuntaskan masalah ini untuk sepanjang musim 2026? Hari ini kita akan bedah metode penyemprotan pada pohon gundul. Ini adalah tameng utama Anda dalam pertempuran demi hasil panen yang maksimal. Ini bukan sekadar tips biasa, melainkan strategi yang membedakan antara kebun yang subur berbuah dengan kebun yang sakit dan merana. Simak terus, karena Anda akan tahu cara melumpuhkan 90% potensi masalah hanya dengan satu langkah saja. Kenapa harus sekarang saat pohon masih tidur dan udara musim semi baru mulai terasa? Sederhana saja. Para hama dan bibit penyakit itu juga sedang tidur. Mereka bersembunyi tepat di pohon Anda, di celah-celah kulit kayu, di bawah sisik kuncup, hingga di sisa-sisa buah kering yang lupa dibersihkan. Saat ini, mereka sedang lemah. Penyemprotan saat pohon belum berdaun bukan sekadar pencegahan biasa. Ini adalah serangan telak langsung ke sarang musuh, sebelum mereka bangun dan berkembang biak dengan cepat. Inilah waktu paling efektif, dan yang terpenting, paling aman untuk menggunakan obat atau pestisida dosis tinggi. Cairan konsentrat kuat yang kalau dipakai saat pohon sudah berdaun, malah akan membuat daunnya hangus terbakar. Jadi, inilah satu-satunya kesempatan kita dalam setahun untuk memberikan pukulan mematikan bagi semua pengganggu itu. Pertanyaan yang paling utama adalah, kapan sebenarnya waktu yang tepat itu tiba? Kuncinya bukan pada kalender, melainkan pada cuaca dan kondisi pohon itu sendiri. Momen yang ideal adalah saat suhu harian rata-rata sudah stabil di atas 5 derajat Celcius, namun tunas pohon belum mulai aktif tumbuh. Tunas harus dalam keadaan benar-benar tertutup rapat, atau yang biasa kita sebut sebagai fase dorman. Mengapa hal ini sangat krusial? Jika Anda terlambat dan tunas sudah mulai membengkak atau bahkan pecah hingga muncul kuncup hijau, cairan semprot yang kuat justru bisa merusak atau menghanguskan daun muda serta bakal bunga. Sebaliknya, jika Anda terlalu terburu-buru dan menyemprot saat suhu masih mendekati nol, efektivitas obat akan menurun drastis, dan semua kerja keras Anda akan sia-sia. Oleh karena itu, pantau terus perakiraan cuaca dan periksa pohon Anda setiap hari. Terkadang, selisih beberapa hari saja bisa menentukan nasib seluruh hasil panen Anda. Dalam hal ini, ketepatan waktu adalah kunci utama bagi setiap pekebun sukses. Sebelum kita bahas ramuan-ramuan yang ampuh ini, ada satu hal yang jauh lebih penting, yaitu keselamatan Anda. Kita akan berurusan dengan bahan kimia yang cukup keras. Perlu diingat, prosedur keselamatan ini bukan sekadar formalitas belaka. Anda wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD minimal. Pertama, gunakan respirator. Ingat, bukan masker medis biasa, tapi respirator berkualitas yang dilengkapi katup untuk melindungi paru-paru Anda dari uap beracun. Kedua, kacamata pelindung. Pastikan kacamata tersebut rapat menempel di wajah agar mata Anda aman dari percikan yang tidak terduga. Ketiga, gunakan sarung tangan karet atau nitril. Kulit kita bisa menyerap bahan kimia, dan itu bisa memicu iritasi yang serius. Keempat, kenakan pakaian yang menutup seluruh tubuh serta penutup kepala. Idealnya, gunakan baju pelindung khusus. Jangan pernah sepelekan aturan ini. Kesehatan Anda jauh lebih berharga daripada hasil panen apapun. Lakukan penyemprotan saat cuaca tenang dan tidak berangin, sebaiknya pada pagi atau sore hari. Pastikan juga tidak ada anak-anak atau hewan peliharaan di sekitar Anda. Ini bukan main-main, ini adalah tanggung jawab Anda. Bayangkan Anda sedang bersiap untuk pertempuran besar. Anda tentu tidak akan maju menyerang di medan yang penuh sampah. Bukan. Hal yang sama berlaku untuk kebun Anda. Sebelum mulai menggunakan alat semprot, siapkan dulu medan tempurnya. Saatnya bersih-bersih total. Pertama, jika belum sempat dilakukan, segera sapu dan singkirkan semua serasah daun kering tahun lalu. Daun-daun ini adalah tempat persembunyian favorit bagi spora jamur dan kepompong hama. Kedua, periksa setiap pohon dengan saksama. Lihat ada buah kering yang keriput di dahan, itu adalah buah mumi. Mereka adalah sumber utama penyebaran penyakit busuk buah. Segera petik dan bakar, jangan sekali-kali membuangnya ke dalam lubang kompos. Langkah ketiga adalah pemangkasan sanitasi. Buang semua dahan yang kering, sakit, patah,
atau yang tumbuh menusuk ke arah dalam tajuk pohon. Pastikan setiap bekas potongan ditutup dengan salep pohon atau pelapis luka tanaman. Terakhir, dan ini sangat penting, bersihkan batang pohon. Gunakan sikat besi untuk mengikis kulit pohon tua yang sudah mati dan mengelupas secara perlahan. Di bawah kulit itulah kutu perisai, tungau, dan musuh-musuh kebun lainnya bersembunyi. Setelah semua persiapan ini tuntas, barulah kebun Anda benar-benar siap untuk tahap penyemprotan. Nah, mari kita mulai dengan si klasik yang legendaris, senjata andalan dalam gudang setiap tukang kebun. Tentu saja, kita bicara tentang tembaga sulfat, atau yang sering dikenal sebagai terusi. Bubuk kristal biru ini pasti sudah tidak asing lagi bagi siapapun yang pernah memegang alat penyemprot. Mengapa begitu populer? Sederhana saja, tembaga adalah fungisida yang sangat kuat, alias musuh bebuyutan penyakit jamur. Penyakit seperti kudis tanaman, busuk buah, hingga berbagai jenis bercak daun, semuanya takut dengan tembaga. Penyemprotan di awal musim dengan larutan pekat benar-benar akan membasmi spora jamur yang bersembunyi di celah kulit kayu dan dahan. Ibaratnya seperti melakukan sterilisasi total di ruang rumah sakit sebelum pasien baru masuk. Namun ingat, setiap koin punya dua sisi. Pertama, tembaga sulfat bukanlah obat dewa untuk segala masalah. Cairan ini hampir tidak mempan melawan hama serangga, kutu daun atau ulat, bahkan tidak akan terganggu olehnya. Kedua, tembaga bersifat akumulatif di dalam tanah, dan jika jumlahnya berlebih, justru bisa menjadi racun bagi tanaman. Itulah sebabnya, gunakanlah dengan bijak dan ikuti aturan mainnya. Untuk penyemprotan tuntas pada pohon yang belum berdaun, biasanya digunakan larutan 1%, yaitu 100 gram bubuk untuk 10 liter air. Mungkin kelihatannya sepele ya, cuma melarutkan bubuk ke dalam air. Tapi jangan salah, ada trik tersendiri yang harus diperhatikan agar usaha Anda tidak sia-sia. Aturan main yang paling penting adalah, jangan pernah gunakan wadah logam saat menyiapkan larutan tembaga sulfat, apalagi yang berbahan seng atau aluminium. Tembaga akan bereaksi dengan logam, sehingga khasiat fungisidanya bisa hilang. Gunakanlah wadah kaca, plastik, atau enamel. Aturan kedua, larutkan bubuknya terlebih dahulu dalam sedikit air panas, sekitar 1-2 liter. Kristal tembaga sulfat ini cukup lambat larutnya, jadi air panas akan sangat membantu mempercepat prosesnya. Aduk rata sampai semua kristal benar-benar larut dan menghasilkan larutan pekat berwarna biru cerah yang cantik. Baru setelah itu, tambahkan air dingin hingga mencapai volume 10 liter. Satu tips tambahan, pastikan Anda menyaring larutannya menggunakan kain kasa atau kain nilon sebelum dimasukkan ke dalam alat semprot. Ini penting agar lubang semprotan tidak tersumbat oleh partikel kecil yang belum larut sempurna. Satu lagi, pemain lama di dunia berkebun adalah ferrosulfat, atau yang sering disebut dengan terusi hijau. Tampilannya sekilas mirip dengan saudaranya, terusi biru, namun warnanya cenderung hijau kebiruan. Banyak pekebun pemula mengira keduanya bisa saling menggantikan, padahal itu salah besar. Ferrosulfat adalah zat yang berbeda dengan sifat yang berbeda pula. Sebagai fungisida, kekuatannya tidak seampuh terusi biru. Meski bisa mengatasi beberapa jenis penyakit, zat ini kurang efektif jika harus melawan serangan jamur berat seperti kudis pohon atau busuk buah. Namun, ferrosulfat punya dua keunggulan yang sangat unik. Pertama, zat ini sangat ampuh membasmi lumut dan kerak yang menempel di batang pohon. Setelah disemprot, lumut akan menghitam dan menjadi sangat mudah untuk dibersihkan. Kedua, ferrosulfat bukan sekadar obat jamur, melainkan juga sumber zat besi yang mudah diserap oleh tanaman. Penggunaannya sangat efektif untuk mencegah klorosis, yaitu kondisi di mana daun menguning akibat kekurangan zat besi. Itulah mengapa zat ini sangat diandalkan untuk merawat pohon-pohon tua yang sudah mulai terbengkalai dan tertutup lumut. Untuk penyemprotan total, gunakan larutan dengan konsentrasi yang cukup kuat, yaitu sekitar 300-500 gram untuk 10 liter air. Namun ingat, ferrosulfat tetap tidak bisa menggantikan peran produk berbahan tembaga dalam membasmi infeksi jamur yang sudah parah. Mari kita luruskan satu hal, kapan sebenarnya kita harus pakai tembaga sulfat dan kapan harus pakai besi sulfat. Anggap saja seperti membandingkan senapan sniper dengan shotgun. Keduanya memang senjata tapi fungsinya beda total. Tembaga sulfat adalah si sniper Anda. Target utamanya adalah penyakit jamur, seperti kudis, busuk buah, atau bercak daun.
Kalau tahun lalu buah-buahan di kebun Anda penuh bintik hitam atau mendadak layu di dahan, pilihannya sudah pasti tembaga sulfat. Ini adalah serangan jitu yang langsung mematikan sumber penyakitnya. Sedangkan besi sulfat adalah si shotgun. Efeknya menyebar luas. Tugas utamanya adalah pembersihan total atau sanitasi pohon. Dia sangat ampuh membasmi lumut, kerak pohon, mendisinfeksi kulit kayu, sekaligus memberikan asupan zat besi bagi tanaman. Ini pilihan sempurna untuk kebun tua yang sudah lama tidak terawat. Satu mitos yang harus kita buang jauh-jauh. Kedua bahan ini tidak boleh dicampur dan tidak bisa saling menggantikan. Kalau masalahnya adalah penyakit jamur, gunakan tembaga. Kalau masalahnya adalah kesehatan pohon secara umum atau banyak lumut, gunakan besi. Skenario terbaik untuk kebun yang terbengkalai adalah semprot dulu dengan besi sulfat. Tunggu 1-2 minggu dan pastikan sebelum tunas pohon mulai mekar, barulah semprot dengan tembaga sulfat. Dengan cara ini, kedua masalah tadi bisa tuntas sekaligus. Nah, sekarang mari kita bahas sang ratu perawatan kebun, sebuah ramuan yang sudah lebih dari 100 tahun menjadi pelindung setiap tanaman di seluruh dunia. Namanya adalah bubur Bordeaux. Apa sebenarnya itu? Intinya, ini adalah tembaga sulfat biasa, namun dengan tambahan satu bahan kunci, yaitu kapur. Mengapa kapur itu penting? Kapur berfungsi untuk menetralkan sifat asam dari tembaga sulfat, sehingga tidak terlalu keras dan lebih aman bagi tanaman. Tapi yang paling istimewa, campuran ini membentuk lapisan tipis yang lengket di dahan pohon, yang tidak mudah luntur meski diguyur hujan. Jika tembaga sulfat biasa hanya bekerja untuk jangka pendek, bubur Bordeaux memberikan perlindungan yang jauh lebih lama. Ia seolah-olah mengawetkan pohon dengan menciptakan barisan pertahanan yang tidak bisa ditembus oleh spora jamur. Itulah sebabnya bubur Bordeaux bukan hanya pembasmi jamur yang hebat, tapi juga ampuh melawan infeksi bakteri. Untuk teknik penyemprotan biru di awal musim, kita menggunakan larutan konsentrasi 3%. Ini adalah dosis yang paling kuat dan efektif. Namun ingat, ini hanya boleh digunakan saat tunas pohon masih dalam masa dorman atau belum mulai tumbuh. Membuat bubur Bordeaux bukan sekadar mencampur dua bahan biasa. Ini adalah seni yang mirip dengan alkimia, di mana urutan pengerjaannya sangat menentukan hasil akhir. Jika salah langkah, alih-alih mendapatkan fungisida yang ampuh, Anda justru akan membuat campuran menggumpal yang tidak ada gunanya. Untuk membuat 10 liter larutan konsentrasi 3%, kita memerlukan 2 wadah yang bukan berbahan logam. Di wadah pertama, larutkan 300 gram tembaga sulfat ke dalam sedikit air panas, lalu genapkan volumenya menjadi 5 liter dengan air biasa. Di wadah kedua, larutkan 300 hingga 400 gram kapur tohor untuk membuat susu kapur. Sangat penting untuk melebihkan sedikit takaran kapur, agar tercipta reaksi basa. Sama seperti sebelumnya, genapkan volumenya hingga menjadi 5 liter. Sekarang, perhatikan bagian yang paling krusial. Tuangkan larutan tembaga sulfat ke dalam larutan kapur secara perlahan dalam aliran kecil sambil terus diaduk. Ingat, jangan pernah melakukannya terbalik. Jika Anda menuangkan kapur ke dalam tembaga sulfat, cairannya akan langsung pecah dan menggumpal. Cairan Bordeaux yang dibuat dengan benar akan memiliki warna biru langit yang indah dan tekstur yang halus merata. Sebelum digunakan, lakukan tes sederhana. Celupkan paku besi yang bersih ke dalamnya. Jika paku tidak terlapisi warna kemerahan, itu tandanya larutan Anda sempurna dan siap untuk diaplikasikan. Pernahkah Anda mendengar istilah penyemprotan biru? Bagi para pekebun berpengalaman, istilah ini sudah sangat populer. Sebenarnya, ini adalah teknik pembersihan kebun secara menyeluruh menggunakan campuran Bordeaux 3%. Mengapa disebut biru? Karena setelah kering, larutan yang diracik dengan benar akan meninggalkan lapisan tipis berwarna kebiruan yang sangat jelas di dahan dan batang pohon. Warna kebiruan inilah indikator utama keberhasilan kerja Anda. Jika setelah disemprot pohon-pohon Anda tampak seolah diselimuti lapisan biru yang cantik, berarti Anda sudah melakukannya dengan benar. Anda telah menciptakan perisai pelindung yang akan menjaga kebun dari serangan infeksi selama berminggu-minggu. Warna biru ini memastikan tidak ada satu ranting pun yang terlewat. Seluruh permukaan pohon kini berada dalam perlindungan penuh. Penyemprotan biru bukan sekadar perawatan biasa, melainkan langkah fundamental yang wajib dikuasai setiap pekebun.
Ini adalah ritual penting saat beralih dari musim dingin ke musim semi yang meletakkan fondasi kesehatan kebun Anda untuk sepanjang musim ke depan. Jika Anda melewatkannya, bersiaplah untuk repot sepanjang musim panas karena harus terus-menerus membasmi bibit penyakit yang muncul di sana-sini. Padahal, semua masalah itu bisa dicegah cukup dengan satu langkah pencegahan yang kuat di awal. Bagaimana kalau saya katakan ada satu bahan yang bisa menyelesaikan 3 masalah tanaman sekaligus hanya dalam 1 kali semprot? Terdengar seperti iklan, tapi ini fakta. Bahannya adalah urea atau karbamid. Ya, pupuk nitrogen yang biasa kita kenal itu. Tapi rahasianya ada pada dosisnya. Jika biasanya kita memakai dosis rendah untuk memupuk, kali ini untuk pembersihan total, kita butuh dosis tempur. Campuran antara 500 hingga 700 gram urea dalam 10 liter air akan berubah menjadi senjata yang sangat ampuh. Pertama, konsentrasi tinggi ini mematikan bagi hama yang sedang bersembunyi, seperti kutu daun, tungau, dan kutu perisai. Cairan ini akan menembus dan merusak lapisan pelindung tubuh mereka. Kedua, ini adalah fungisida alami yang sangat efektif. Kekuatannya tidak kalah dengan produk berbahan tembaga dalam membasmi jamur dan berbagai penyakit tanaman lainnya. Dan yang ketiga, ini adalah asupan nitrogen pertama yang sangat krusial bagi pohon Anda. Nitrogen yang terserap melalui kulit kayu akan memberikan dorongan energi yang luar biasa saat musim tumbuh dimulai. Hasilnya kita dapat 3 keuntungan sekaligus: mengobati, melindungi, dan memberi nutrisi. Itulah sebabnya urea menjadi salah satu pilihan utama untuk perawatan pertama di kebun Anda. Menggunakan urea dengan konsentrasi tinggi ibarat pedang bermata dua. Sangat efektif, namun butuh kehati-hatian ekstra. Risiko terbesarnya adalah membakar mata tunas. Jika Anda menyemprotkan larutan urea 7% pada tunas yang sudah mulai membengkak, apalagi yang sudah mulai pecah, tunas tersebut akan mengalami luka bakar yang serius. Akibatnya, jangan harap akan ada hasil panen dari dahan-dahan tersebut. Oleh karena itu, aturannya jauh lebih ketat dibandingkan penggunaan campuran bordo. Penyemprotan hanya boleh dilakukan saat pohon benar-benar dalam masa dorman atau sedang tidur sepenuhnya. Ada satu lagi efek menarik dari penggunaan urea pekat ini. Ia mampu menunda masa bangun pohon sekitar 1 hingga 2 minggu. Di satu sisi, hal ini bisa menjadi keuntungan besar jika wilayah Anda sering mengalami cuaca dingin yang tiba-tiba datang kembali. Penundaan masa berbunga akan melindungi bunga-bunga tersebut dari risiko mati kedinginan. Namun di sisi lain, jika cuaca sudah mulai stabil dan menghangat lebih awal, penundaan seperti ini mungkin justru tidak diinginkan. Jadi, keputusan untuk menggunakan urea harus didasarkan pada karakteristik iklim di wilayah Anda dan pantauan perakiraan cuaca jangka panjang. Ini adalah teknik bagi para pekebun cerdas yang memahami betul langkah yang mereka ambil. Selain cara-cara kimiawi konvensional, kini tersedia pendekatan yang lebih modern, salah satunya adalah penggunaan produk berbahan dasar minyak mineral. Produk yang paling populer dikenal dengan nama Preparat 30+. Bagaimana cara kerjanya? Prinsip kerjanya sangat berbeda dengan fungisida tembaga atau urea. Produk ini tidak meracuni atau membakar hama, melainkan membuatnya mati lemas. Saat disemprotkan, cairan ini akan membentuk lapisan minyak yang sangat tipis pada dahan pohon untuk menutup akses oksigen. Akibatnya, semua hama yang bersembunyi, seperti telur kutu daun, kutu perisai, tungau, hingga larvanya, akan langsung mati lemas di bawah lapisan tersebut. Karena cara kerjanya bersifat fisik dan bukan kimiawi, metode ini tergolong sangat efektif sekaligus ramah lingkungan. Emulsi minyak ini tidak mengendap di tanah dan dapat terurai dengan cepat. Ini adalah alternatif terbaik bagi Anda yang ingin meminimalkan penggunaan bahan kimia keras di kebun. Produk ini sangat ampuh melawan kutu perisai dan tungau, yang biasanya sulit diberantas dengan metode lain. Inilah solusi modern dan cerdas untuk melindungi kebun Anda. Meskipun punya banyak keunggulan, emulsi minyak tetap memiliki beberapa kekurangan yang perlu Anda perhatikan. Pertama, produk ini bekerja maksimal hanya untuk membasmi hama dan tungau yang sedang berhibernasi. Sayangnya, efektivitasnya sangat rendah dalam melawan spora jamur. Jadi, jika masalah utama Anda adalah penyakit seperti keropeng atau kudis tanaman, produk seperti Preparat 30+ tidak akan banyak membantu. Anda perlu mencampurnya dengan fungisida atau menggunakannya secara terpisah jika memang penyakit jamur bukan menjadi fokus utama. Kedua,
Penyemprotan hanya boleh dilakukan saat suhu udara stabil di atas 4 derajat Celcius. Jika suhu di bawah itu, lapisan film pelindung tidak akan terbentuk dengan sempurna pada permukaan tanaman. Ketiga, jangan sekali-kali menggunakan produk ini pada tanaman jenis konifer atau cemara. Kandungan minyaknya bisa menyumbat pori-pori daun jarumnya, yang berisiko membuat daun menguning dan rontok. Terakhir, sangat penting untuk mengikuti dosis atau konsentrasi yang dianjurkan. Larutan yang terlalu pekat bisa menyumbat pori-pori pada kulit batang dan justru membahayakan kesehatan pohon itu sendiri. Intinya, ini bukanlah obat ajaib untuk segala urusan, melainkan alat khusus untuk menangani masalah yang spesifik. Banyak pekebun sering bertanya-tanya, bisa tidak ya kita sekali jalan dapat 2 manfaat sekaligus? Misalnya, mencampur urea dan tembaga sulfat dalam satu tangki supaya bisa membasmi hama dan penyakit, sekaligus memberi nutrisi pada tanaman. Campuran seperti ini biasa disebut campuran tangki. Secara teori, hal ini memang memungkinkan. Campuran tersebut nantinya bakal punya fungsi ganda sebagai insektisida, sekaligus fungisida. Tapi, ada risiko besar di baliknya. Reaksi kimia antar bahan bisa saja tidak terduga. Campurannya bisa mengendap, menyumbat alat semprot, atau yang paling fatal, malah menjadi racun bagi pohon itu sendiri. Jika Anda tetap ingin mencoba, lakukan uji coba kecil dulu, di wadah terpisah. Perhatikan apakah muncul endapan atau gumpalan. Aturan dasarnya, larutkan setiap bahan secara terpisah dengan sedikit air, barulah kemudian dicampur ke dalam tangki utama yang sudah terisi 3/4 air. Namun bagi pekebun pemula, saran saya jangan ambil risiko. Lebih aman jika penyemprotan dilakukan secara terpisah dengan jeda beberapa hari. Misalnya, gunakan urea dulu, baru kemudian larutan bordo. Cara ini jauh lebih aman dan hasilnya lebih terjamin. Sebagus apapun cairan nutrisi atau obat yang Anda siapkan, semuanya akan sia-sia jika Anda tidak punya alat semprot yang mumpuni. Tentu saja, kita bicara soal sprayer. Saat ini pilihannya sangat beragam, mulai dari semprotan tangan kecil berkapasitas 2 liter, hingga model gendong yang bisa menampung 15-20 liter. Untuk merawat kebun atau pohon yang sudah besar, Anda pasti butuh sprayer tipe gendong. Biasanya ada 2 jenis, tipe pompa manual dan tipe elektrik menggunakan baterai. Tipe manual memang lebih terjangkau, tapi butuh tenaga ekstra. Bayangkan, satu tangan harus terus memompa untuk menjaga tekanan, sementara tangan satunya memegang stik penyemprot. Ini sangat melelahkan, apalagi kalau area kebunnya luas. Disinilah sprayer elektrik jadi penyelamat. Cukup tekan tombol dan tekanan air akan selalu stabil secara otomatis. Anda bisa benar-benar fokus pada kerapian penyemprotan tanpa harus pegal karena terus-menerus memompa. Memang harganya sedikit lebih mahal, tapi percayalah, kenyamanan dan waktu Anda jauh lebih berharga. Satu tips lagi saat memilih, perhatikan panjang stik penyemprotnya. Sangat disarankan memilih yang model teleskopik, supaya Anda bisa menjangkau bagian tertinggi pohon dengan mudah tanpa perlu bantuan tangga lagi. Oke, larutan sudah siap, tangki semprot sudah terisi, dan perlengkapan pelindung pun sudah dipakai. Sekarang, bagaimana cara menyemprot yang benar? Aturan utamanya adalah cakupan total. Seluruh permukaan pohon harus terkena cairan tanpa terkecuali. Jangan biarkan ada satu titik pun yang tersisa kering. Mulailah menyemprot dari bagian paling atas pohon, lalu perlahan turun ke bawah. Pastikan setiap dahan besar tersemprot rata, mulai dari pangkal hingga ke ujung ranting. Berikan perhatian ekstra pada persimpangan cabang dan retakan di kulit kayu, karena di sanalah biasanya hama bersembunyi selama musim dingin. Pohon harus benar-benar basah kuyup sampai cairannya mulai menetes. Untuk satu pohon dewasa, Anda mungkin butuh 10 liter larutan, atau bahkan lebih. Jadi, jangan terlalu hemat. Bagian yang terlewat bisa menjadi titik awal penyakit atau hama untuk kembali menyerang seluruh kebun Anda. Setelah bagian atas selesai, jangan lupa semprot juga batang utama dan area tanah di sekitar pangkal pohon. Ini penting untuk membasmi hama yang bersembunyi di lapisan tanah atas. Memang pekerjaan ini butuh ketelatenan dan sedikit membosankan, tapi inilah kunci utama untuk menjaga kesehatan kebun Anda. Meski sudah berusaha sebaik mungkin, banyak pekebun yang masih sering melakukan kesalahan sepele yang justru membuat seluruh usaha mereka sia-sia.
Kesalahan pertama adalah salah memilih waktu. Seperti yang sudah kita bahas, menyemprot saat tunas tanaman mulai membengkak adalah sebuah kesalahan besar. Kesalahan kedua, menyemprot tepat sebelum hujan. Jika hujan turun dalam kurun waktu 4 hingga 6 jam setelah penyemprotan, cairan obat akan luntur dan pekerjaan Anda jadi percuma. Jadi, pastikan untuk selalu mengecek ramalan cuaca. Kesalahan ketiga adalah dosis yang tidak tepat. Mengandalkan perasaan atau sekadar kira-kira adalah ide yang sangat buruk. Larutan yang terlalu encer tidak akan mempan, sedangkan yang terlalu pekat justru bisa merusak pohon. Selalu gunakan gelas takar atau timbangan yang akurat. Keempat, terlalu irit menggunakan cairan semprot. Mencoba menangani 10 pohon hanya dengan 5 liter larutan itu namanya membohongi diri sendiri. Anda hanya terlihat seperti sedang bekerja, padahal hasilnya tidak akan ada. Dan kesalahan kelima yang paling sering terjadi adalah mengabaikan prosedur keselamatan. Bekerja tanpa masker dan kacamata pelindung adalah cara singkat mengundang masalah kesehatan. Ingatlah 5 pantangan ini, dan kebun Anda pasti akan berterima kasih kepada Anda. Lalu, bagaimana dengan bibit dan pohon muda yang baru saja Anda tanam? Apakah mereka juga membutuhkan perawatan intensif yang sama kuatnya dengan pohon-pohon besar? Di sini, pendapat para pekebun biasanya terbagi. Di satu sisi, bibit muda dari tempat pembibitan umumnya belum memiliki riwayat hama atau penyakit yang menumpuk. Kulit batangnya pun masih mulus, sehingga tidak ada celah bagi hama untuk bersembunyi. Itulah sebabnya, banyak yang merasa di tahun pertama kita belum perlu menggunakan obat-obatan keras. Namun di sisi lain, yang namanya pencegahan itu tetap penting. Penyakit bisa saja terbawa angin dari kebun sebelah, dan hama pun bisa merayap masuk kapan saja. Jadi, solusi tengahnya adalah, Anda tetap bisa menggunakan obat yang sama, tetapi dengan konsentrasi yang lebih rendah. Misalnya, gunakan campuran Bordeaux 1% saja, bukan 3%. Ini sudah cukup efektif untuk pencegahan, sekaligus menjaga tanaman yang masih rentan agar tidak terkena paparan bahan kimia berlebih. Dengan cara ini, bibit Anda akan tetap terlindungi tanpa harus menanggung risiko akibat perawatan yang berlebihan. Ingat, jangan abaikan mereka, karena di tahun-tahun awal inilah pondasi kesehatan pohon untuk jangka panjang sedang dibentuk. Jadi, penyemprotan awal yang paling penting sudah selesai. Bagus sekali, tapi apakah ini berarti kita bisa santai-santai saja sambil menunggu panen? Tentu tidak. Ini baru ronde pertama, meski memang yang paling krusial dalam menjaga kebun kita. Lalu, apa langkah selanjutnya? Sekarang kita menunggu fase penting berikutnya, yaitu tahap tunas hijau. Ini adalah momen saat tunas mulai pecah dan ujung daun muda mulai mengintip keluar. Di fase inilah, hama-hama yang luput dari penyemprotan pertama mulai bangun dan keluar dari persembunyiannya. Contohnya seperti kumbang penggerek bunga dan kutu bubuk. Selain itu, spora jamur yang terbawa angin juga bisa mulai menyerang daun-daun muda ini. Itulah kenapa penyemprotan di tahap tunas hijau menjadi langkah wajib berikutnya dalam sistem perlindungan kebun Anda. Tapi ingat, kali ini kita akan menggunakan jenis obat yang berbeda dengan konsentrasi yang jauh lebih rendah, agar tidak merusak daun muda yang masih sensitif. Detailnya akan kita bahas tuntas di video selanjutnya. Untuk saat ini, kebun Anda sudah terlindungi dengan aman, dan Anda telah memberikan awal yang luar biasa untuk musim tanam 2026. Jadi, mari kita rangkum semuanya. Penyemprotan awal musim semi saat pohon masih belum bertunas bukan sekadar rutinitas biasa. Inilah fondasi utama kesehatan kebun Anda sepanjang tahun. Dengan menentukan waktu yang tepat, menyiapkan larutan yang berkualitas, dan menyemprot setiap dahan secara menyeluruh, Anda telah membasmi hingga 90% hama yang bersembunyi selama musim dingin. Ingat, ini bukan sekadar mengobati, tapi mencegah sebelum masalah datang. Kunci suksesnya ada 3, waktu yang tepat, pilihan obat yang benar, dan penyemprotan yang merata ke seluruh bagian pohon. Gunakan tembaga sulfat atau bubur Bordeaux untuk melawan penyakit jamur. Ferrosulfat sangat cocok untuk memulihkan pohon yang lemah atau berlumut. Sedangkan urea adalah solusi praktis 3 dalam 1 yang serbaguna. Pilihan ada di tangan Anda. Yang terpenting, jangan sampai melewatkan momen singkat yang sangat berharga ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Nah, kalau Anda sendiri biasanya menggunakan apa untuk perawatan kebun di awal musim? Yuk,
Bagikan resep dan rahasia andalan Anda di kolom komentar. Mari kita saling berbagi ilmu demi hasil panen yang melimpah. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan tips berkebun lainnya. Sampai jumpa lagi di kebun, dan salam hijau.